Begitu notifikasi order masuk, aku langsung nyalain motor. Mesin menyala dengan suara khas malam agak serak, menggema di antara jalan sepi. Waktu kulihat jam di dashboard, tepat menunjukkan 12. Jalanan menuju tempat penjemputan makanan sebenarnya biasa aja. Tapi malam itu, suasananya lain. Lampu jalan banyak yang mati. Udara terasa berat, dinginnya menembus jaket yang kupakai. Di perjalanan, tiba-tiba motor terasa berat, bukan berat karena beban, tapi seperti ada yang menahan dari belakang. Aku sempat berhenti, turun, lihat ban, takut bocor. Nggak ada apa-apa. Begitu naik lagi dan lanjut jalan, motor malah makin berat, kayak ada yang duduk di boncengan. Aku spontan nengok ke spion. Kosong. Tapi anehnya, dari pantulan kaca itu, aku seperti melihat bayangan hitam bergerak cepat di belakang, hilang pas aku noleh langsung. Di tikungan berikutnya, aku mulai merasa bulu kuduk berdiri. Suara jangkrik tiba-tiba lenyap, diganti dengan suara langkah kaki, padahal aku lagi di atas motor. Nggak ada siapa-siapa di pinggir jalan. Aku tambah gas, tapi motor malah seperti tertahan. Lalu, ada bisikan pelan di telingaku. Pelan-pelan aja, Mas, nanti jatuh. Aku langsung merinding setengah mati. Aku tahu betul, nggak ada siapapun di belakangku. Tapi suara itu terdengar jelas, suara perempuan, lembut, tapi dingin dan panjang seperti tertiup angin. Beberapa detik kemudian, hawa di sekitar berubah drastis. Ada aroma bunga melati menyeruak, padahal aku masih di jalan kosong. Semakin kencang aku ngebut, semakin kuat bau itu, sampai aku nyaris mual. Saat hampir sampai di titik pengantaran, ponselku berbunyi. Ada notifikasi pesan dari pelanggan. Mas, tolong cepat ya, saya lapar. Aku sempat mau bales, iya, bentar lagi sampai. Tapi pas aku lihat layar HP, chat itu dikirim pukul 23.45, padahal aku baru nerima order pukul 12 lewat sedikit. Setelah perjalanan yang bikin jantung hampir copot, akhirnya aku lihat di aplikasi, jarak tinggal 100 meter lagi. Tapi anehnya, jalan menuju titik itu semakin gelap dan sepi. Lampu-lampu rumah di kanan kiri padam semua, cuma satu rumah di ujung gang yang terlihat terang, redup, tapi cukup buat kelihatan. Itulah titik pengantaran, Jalan Mawarno, 13. Rumah itu berdiri sendiri. Catnya putih pudar, dindingnya retak, dan halaman depannya penuh daun kering. Yang paling bikin bulu kuduk berdiri, dari dalam rumah itu keluar aroma bunga melati yang sangat kuat, sampai-sampai bikin kepalaku agak pusing. Aku sempat ragu, tapi karena pesanannya sudah kubayar di aplikasi, aku tetap turun dan mengetuk pintu pelan-pelan. Tidak ada jawaban. Aku tunggu sekitar 20 detik. Baru saja mau balik ke motor, tiba-tiba pintu itu bergerak sendiri pelan, berdecit seperti kayu tua yang digesek. Dari celah pintu yang terbuka, terdengar suara perempuan halus dan berat. Taruh aja di depan pintu ya, Mas. Suara itu lembut tapi datar, tanpa emosi. Aku spontan menjawab, iya, Bu. Lalu aku taruh kantong plastik berisi nasi goreng di depan pintu. Tapi pas aku mau balik badan, aku sadar satu hal aneh. Lantai teras rumah itu lembab dan dingin banget, padahal cuaca lagi kering. Aku turun satu anak tangga, tapi aroma melati malah makin menyengat, sampai-sampai terasa menempel di kulit. Aku nengok sekilas ke pintu rumah, dan saat itu aku lihat. Celah pintu terbuka sedikit lebih lebar, dan di dalamnya tampak sepasang mata hitam legam menatap lurus ke arahku. Mata itu nggak punya pantulan cahaya,
seperti mata orang mati. Aku refleks mundur beberapa langkah, jantung berdetak kencang. Tapi sebelum aku sempat kabur, dari dalam rumah terdengar suara langkah kaki pelan, menyeret, mendekat ke pintu. Pintu perlahan terbuka, tapi bukan sosok manusia yang kulihat. Yang keluar hanyalah angin dingin dengan bau melati lebih kuat dari sebelumnya, disertai suara berbisik lirih di telingaku. "Terima kasih, Mas Ibnu." Aku terpaku. Aku nggak pernah nyebutin namaku. Di aplikasi, nama akun pengemudi tertulis Rayai, bukan Ibnu lengkap. Saat itu juga aku tahu, sesuatu yang bukan manusia tahu namaku. Aku langsung lari ke motor, nyalain mesin, dan tancap gas tanpa nengok ke belakang. Tapi di kaca spion, aku sempat lihat sosok perempuan berbaju putih berdiri di depan rumah, rambutnya terurai panjang sampai menutupi wajahnya. Dia seperti melambaikan tangan, dan di kakinya, plastik nasi goreng itu sudah kosong. Aku terus melaju sekuat tenaga, tanpa arah. Napasku tersengal, jantung berdetak nggak karuan. Entah berapa lama aku ngebut, yang kupikir cuma satu hal, jauh dari rumah itu. Angin malam menusuk wajahku, tapi rasa dinginnya lain, kayak dingin yang hidup. Sesekali aku merasa seperti ada yang menatap dari belakang. Aku tak berani nengok. Akhirnya aku berhenti di bawah pohon besar dekat tikungan. Aku buka aplikasi, ingin memastikan alamat pengantaran tadi benar. Tapi saat kulihat layar ponsel, titik pengantaran berubah, lokasinya bukan di jalan Mawar nomor 13, tapi di TPU Mawar. Tempat pemakaman umum. Aku diam, jari-jari tanganku gemetar. Kubuka ulang riwayat order, dan pesanannya menghilang. Seolah aku nggak pernah nerima order itu sama sekali. Aku menatap sekeliling. Gelap, sunyi. Lampu motor menerangi jalan tanah yang penuh nisan. Batu-batu makam berjejer di kiri kanan. Aku tertegun, karena di depan motorku, ada nisan baru, dengan bunga melati masih segar di atasnya. Tulisan di nisan itu membuat darahku berdesir. Almarhumah Mawarsari, wafat tanggal 12 Oktober tahun 2021. Dan tepat di bawah nisan itu, tergeletak dua wadah styrofoam nasi goreng, sudah terbuka, isinya kosong. Bau melati mendadak menyebar lagi, menusuk hidung. Aku pelan-pelan mundur, tapi tiba-tiba terdengar suara lembut dari arah belakang. "Terima kasih ya Mas." Suara itu sama, suara perempuan yang tadi di rumah itu. Aku langsung balik badan, tapi tak ada siapa-siapa. Yang ada cuma angin dingin lewat, dan helaian rambut panjang terbang menyentuh pipiku. Dengan tubuh lemas, aku naik ke motor, baca doa sebisaku, dan melaju secepat mungkin keluar dari area itu. Begitu sampai di jalan besar, aku berhenti. Kupandangi peta lagi, dan yang membuatku hampir menjatuhkan ponsel adalah fakta ini. Alamat jalan, Mawar nomor 13, tak pernah ada. Gang itu berakhir di tembok pemakaman. Tak ada rumah, tak ada penerangan, tak ada penghuni.